Audio Jungle. Oke, halo teman-teman. Welcome to InSpot Interscholar Podcast episode kali ini. Kali ini bersama aku nih, Wildan Pinata dari Agroekoteknologi Angkatan 2023 yang nantinya akan menemani teman-teman nih di podcast kali ini. Di InSpot kali ini, kita akan bahas nih tentang skema magang, yaitu di balik layar program magang PTPN. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, program magang PTPN ini atau PT Perkebunan Nusantara adalah program yang dirancang oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan gitu. Yang nantinya akan memberikan kesempatan nih kayak ke kita-kita nih teman-teman yang nantinya dapat kesempatan kerja. Yang nantinya kita dapat simulasi nih sebelum masuki kerja gitu. Di podcast kali ini kita akan kupas tipis-tipis nih mengenai apa itu program magang di PTPN. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu pemateri yang menarik nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita sapa saja dulu kakaknya nih. Halo Kak, Hai, gimana nih kabarnya Kak? baik. Oke. Sehat. Mungkin biar teman-teman nggak penasaran juga nih, kakak boleh perkenalan dulu nggak sih? Oke, nama aku Sinta Marcelina. Biasa dipanggil Sinta. Aku dari Manajemen Sumber Daya Lahan dari Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kebetulan aku sekarang lagi di semester 8, lagi nyusun skripsi. Wah, keren nih Kak berarti. Wah, kakak udah semhas dong Kak berarti ya Kak? Belum, baru sempro aja. Oh, wah keren banget nih kakak ini. Iya. Jadi mungkin kesibukannya kakak ini buat semester ini apa aja ya Kak selain nyusun skripsi nih Kak? Kebetulan aku juga asisten praktikum dari semester 6 dan juga semester 4. Mata kuliahnya itu mata kuliah penginderaan jauh, terus juga yang terlibat di Galifu. Terus juga aku kalau di semester 4 ngasisten yang mais tanah gitu. Jadi saya juga dapat info nih dari teman-teman nih Kak. Kalau kakak ini pernah tergabung ya Kak dalam program magang PTPN gitu Kak? Benar. Oke. Di PTPN 8 di Bandung. Ya menarik. Untuk ya sebelumnya juga saya penasaran juga nih Kak. Kakak pertama kali nih dengar info tentang magang PTPN nih dari mana ya Kak gitu? Kalau info ya pasti beredar luas banget kan. Jadi aku pertama kali banget tuh dari temen aku. Jadi dulu aku diajak sama temen aku kayak mau nggak magang di Bandung. Terus kayak tertarik karena dulu aku juga pernah tinggal di Bandung. Terus akhirnya aku searching dari Instagram, dari websitenya PTPN kayak gitu. Ternyata mereka emang buka lowongan magang yang besar. Jadi siapa aja bisa berkesempatan buat daftar kayak gitu. Oke Kak, untuk kriteria nih Kak. Kriteria orang yang magang di PTPN tuh gimana ya biasanya Kak? Oke, nah buat teman-teman yang tertarik buat magang di PTPN, itu dia kriterianya tuh beda-beda sih setiap periode ya. Kalau yang periode sekarang itu tuh ada namanya Magenta atau magang generasi bertalenta dari BUMN yang disediakan. Nah, salah satunya itu ke PTPN itu sendiri. Nah, untuk kriterianya yang di Magenta itu dia harus dari minimal semester 5, terus juga dari jurusan-jurusannya nggak cuma dari pertanian kok, dari yang hukum bisa, terus juga statistika bisa, dan yang lain. Nah, tapi kalau yang aku kemarin itu karena aku ngajuin sendiri, kebetulan mereka juga lagi butuh sama yang ilmu tanah, terus juga budidaya pertanian. Pokoknya terfokus di pertanian juga butuh kayak gitu. Ya Kak. Kalau berarti jurusan-jurusan yang bisa magang di PTPN tuh apa? Cuma pertanian aja nih Kak? Atau mungkin teman-teman dari jurusan lain juga bisa gitu Kak mungkin? Oh, macam-macam sih, dari hukum juga bisa, terus dari akuntansi bisa juga karena ada yang bagian kerjanya di kantor untuk nyusun-nyusun keuangannya, terus juga bagian sumber daya manusianya juga ada, terus juga hukum juga penting juga tuh di PTPN. Makanya mereka buka untuk banyak jurusan, nggak cuma dari pertanian aja kayak gitu. Wah gitu ya Kak. Aku kirain pertama itu cuma dari jurusan pertanian aja Oh, loh. enggak. Ternyata dari jurusan lain juga ada Iya, gitu benar. ya. Walaupun namanya perkebunan tapi tidak fokus di kebun aja gitu. Iya, benar. Ya. Baik, untuk selama kakak magang nih, kakak ini dapat pengalaman apa nih yang kakak temuin waktu magang gitu Kak? Oh, banyak banget sih waktu magang ya. Iya. Kayak pengalaman praktik kerja di lapang tuh kayak gimana gitu. Karena kalau kita belajar di kampus, apalagi kita anak pertanian ya, kayak teori di kelas tuh
kayak gitu aja kayak bosenin gak sih? Nah dengan adanya magang ini kita jadinya benar-benar ke lapang, terus kita tahu fakta di lapang tuh kayak gimana. Kayak misalkan kalau teman-teman belajar terkait dengan manajemen agroekosistem, di situ ada degradasi lahan kan. Nah kita waktu ke lahan itu kita tahu degradasi lahan tuh kayak gimana sih bentuknya aslinya di lapang gitu. Kenapa bisa terjadi itu ada alurnya. Nah kita belajar benar-benar praktiknya seperti apa, terus cara pengelolaannya gimana, terus dari sisi seorang manajer kebun kayak gimana, dari sisi masyarakat gimana, terus dari sisi petaninya gimana, tuh kita bisa tahu dari masing-masing POV, masing-masing dari stakeholder kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari. Baik, mungkin untuk hal-hal baru ya Kak, selain hal-hal di atas itu Kakak juga nemuin nggak hal-hal baru yang lain gitu Kak misalnya? Oh, contohnya nih, kan kita kan belajarnya lebih ke pertaniannya ya. Iya Kak. Nah, waktu magang itu aku juga belajar dari sisi kegiatan di pabrik. Jadi waktu dari panen terus pengolahan ke bubuk tehnya itu aku jadi tahu ternyata prosesnya tuh panjang banget, nggak sesimpel dari daun teh terus langsung jadi bubuk. Ternyata banyak banget, ada pelayuan, terus juga ada disortasi dulu, jadi nggak semua bubuk teh itu akan lolos uji mutu kayak gitu. Jadi banyak stepnya gitu. Oh iya iya iya. Itu kan hal-hal yang baru ya Kak. Tapi untuk tantangan mungkin pasti Kakak nemuin juga nih gitu. Untuk tantangan gitu Kak, Kakak pas magang itu nemuin apa aja Kak? Dan gimana Kakak itu ngatasinya biar magangnya Kakak tetap lancar jaya gitu Kak? Gimana Kak? Kalau tantangan ya, aku kemarin kan magang cuma 2 bulan kan, dan itu tuh benar-benar malah nggak kerasa sama sekali. Jadi kayak nggak nemu sih tantangan yang berarti banget, dan kebetulan kemarin itu juga magangnya bertim. Jadi buat teman-teman yang tertarik magang di PTPN, PTPN itu buka 5 orang setiap universitas di masing-masing kebunnya. Jadi PTPN 8 itu dia ada berbagai macam kebun, mulai dari kebun teh sama kebun karet, dan itu terbagi di sepanjang Jawa Barat dan juga Banten. Nah, masing-masing kebun itu dia nerimanya maksimal 5 aja dari masing-masing universitas. Dan kebetulan kemarin aku ada tim dari UB dan juga dari universitas lain. Ya paling kalau tantangan ya mungkin koordinasi aja sih antara universitas itu, kayak siapa yang mau ikut kegiatan apa gitu sih. Soalnya nggak mungkin kayak kita bersepuluh itu di satu kegiatan yang sama, jadi harus bagi tim, terus bagi pengkelompokan juga kayak gitu. Wah iya iya iya. Ternyata luas banget sih pengalaman-pengalaman yang Kakak dapetin gitu ya ternyata. Baik, untuk selanjutnya ya ini terkait ya manfaat gitu Kak, benefit-benefit Kakak yang dapetin gitu. Mungkin selain pengalaman gitu Kak, itu Kakak dapat benefit apa aja gitu Kak selama jadi magang sana? Oke, kalau benefit pasti banyak banget ya. Kayak misalkan aku sampai sekarang tuh masih dapat relasi dari orang PTPN-nya kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang masih chat-chatan sama mandornya, terus juga sama orang pabrik, terus juga sama orang kebun. Jadi kayak saling bertukar informasi aja kayak gitu. Terus sisi lain aku nambah ilmu baru dong, kayak praktik kerja di lapang tuh kayak gimana sih. Terus juga aku tahu gimana budaya kerja dari BUMN itu. Jadi kayak setiap pagi tuh kita rajin yang namanya apel, terus salam akhlak kayak gitu. Itu jadi salah satu pembelajaran yang aku tahu kalau misalkan kerja di BUMN itu kayak gimana gitu. Oh iya ya, baik 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 ya. Untuk saran nih Kak, Kakak bisa nyaranin apa nih buat teman-teman yang lagi dengerin gitu Kak? Mungkin juga buat aku juga nih Kak, kan kebetulan aku juga pertanian gitu Kak, paling juga minat di PTPN Kak. Okay. Gimana Kak? Kalau saran ya mungkin buat teman-teman yang mau magang di PTPN itu bisa banget buat nyiapin berkas-berkas yang diperlukan apa aja. Nah untuk yang diperlukan itu ada dari CV-nya, terus juga dari transkrip nilai. Jadi pokoknya dibagusin aja lah nilainya ya. Jangan sampai ada yang anjlok gitu. Karena kan pasti perusahaan juga ngeliat nilai, nggak cuma ngeliat dari skill kita doang. Terus juga kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik untuk magang atau penelitian di PTPN, itu bisa disiapkan untuk proposalnya. Jadi kita udah konsultasi dulu sama dosen kita, baru kita kasih ke PTPN itu. Terus juga ada surat penghubung dari kampus dengan perusahaannya, kayak gitu sih. Wah itu ya tadi teman-teman saran dari Kak Sinta yang menarik ini. Jadi ini teman-teman ya sangat informatif dan pastinya banyak sekali ilmu baru yang kita dapetin gitu. Baik, untuk selanjutnya bisa closing statement mungkin Kak begitu. Oke, closing statement ya. Jadi buat teman-teman pokoknya semangat aja kalau mau daftar magang, pokoknya disusun aja, dirapiin proposalnya, dibikin proposalnya, dirapikan formatnya, terus disesuaikan sama posisi yang mau teman-teman lamar. Kalau misalkan teman-teman mau lamarnya di bagian
perkebunan ya teman-teman bikin proposalnya sesuai, misalkan manajemen dari perkebunannya kayak gimana, terus manajemen kesuburan tanah dan lain-lain, masih banyak lagi kayak gitu sih. Oke Kak, sebelum kita tutup nih Kak, aku mau ngajak Kakak jargon dulu nih Kak. Gimana Kak? Gimana tuh jargonnya tuh? Oke Kak, kalau aku bilang Intersekolah 2024, jawabnya itu raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Gimana Kak? Ready Kak? Oke. Tes dulu. Intersekolah 2024, raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. Oke, itu tadi pembahasan yang mengenai program magang PTPN bersama Kak Sinta nih. Tapi sayang sekali teman-teman, waktu kita udah habis nih. Mari kita cukupin nih untuk sesi podcast kali ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye-bye. Audio Jungle.